Kak, tolong resep dimsum, Kak. Oke, 2 kg daging paha ayam, cincang kasar seperti ini. Biar teksturnya sempurna kalau untuk dimsum ya, kan ini bukan somai. Bumbunya pakai 15 siung bawang putih. Ini resep jualan aku by the way ya, Ce. Tambahkan 1 sendok makan merica. Ini rahasia aku ya, Ce. Pakai 5 buah cengkeh biar wangi. Tambahkan 2 sendok makan udang rebon. Percaya deh, ini dimsumnya beneran sewangi itu. Aku pakai telur bebek 2 buah aja, 2 bungkus kaldu bubuk rasa ayam, garam secukupnya. Tambahkan 50 ml air, ini biar kita enak ngaduknya ya, Ce. Jangan banyak-banyak. Dan aku pakai kurang lebih 75 sampai 100 gram tepung sagu ya, supaya lengket aja. Teksturnya jadinya kayak gini ya, Ce. Full daging pokoknya ya. Panaskan kukusan, aku nggak ada kukusan, pakai kuali aja. Ini waktu aku di Lampung masaknya aja. Dapurnya terbatas pokoknya. Tapi untuk hasil makanan jangan ditanya. Insya Allah laris manis ya, semoga berkah juga kalau kalian jualan pakai resep aku. Cara membentuk dimsumnya, tinggal kalian taruh aja 1 sendok ke dalam kulit dimsum. Taruh kulit dimsumnya di antara jempol dan telunjuk sambil ditekan-tekan ke arah dalam ya. Ulangi lagi seperti itu. Pokoknya ini kalian perhatiin videonya. Nggak susah kok, bisa ala biasa pokoknya aja. Coba lihat, cantik kan? Ini anak aku langsung tidur aja habis berantakin kulit dimsum, Ce. Oke deh, selamat mencoba, Ce. Puding Silver Queen jadi salah satu dessert yang sering aku bikin di rumah karena anak-anakku suka banget. Sebenarnya resep ini udah pernah aku share, tapi kali ini aku bikin versi yang cup yang bisa jadi ide hampers ataupun bisa jadi ide jualan. Seriusan deh teman-teman, wajib coba resep puding yang satu ini. Manisnya pas, rasanya enak dan juga nggak bikin enek. Untuk detail bahannya sudah aku tulis di kolom deskripsi ya. Nah, kita akan campurkan seluruh bahannya. Kemudian aduk sampai semua larut dan tercampur, baru nyalakan kompor. Kemudian masak sampai mendidih. Setelah mendidih kita matikan kompor dan biarkan uap panas hilang. Lalu kita tuang ke dalam cup, isi 3/4 bagian aja. Dan kita biarkan sampai puding set. Lanjut kita akan bikin flanya. Untuk bahan-bahannya juga sudah aku tulis semua di caption. Campurkan semua bahan, kemudian aduk sampai larut. Nah, salah satu tips bikin fla supaya nggak mengumpal, kita masak di atas api kecil sambil terus diaduk, masak sampai mengental dan meletup-letup. Biarkan uap panas hilang dan siap disiram di atas puding. Selamat bikin dessert cup ala hotel berbintang versi low budget. Kalau dulu aku nggak resign kerja, udah pasti aku nggak bakalan tahu gimana caranya bikin ide menu jualan yang low budget dan bisa dipraktekin sama ibu-ibu rumah tangga yang mau punya usaha kecil-kecilan di rumah. Kayak resep dessert cup yang mau aku share sekarang. Ini tuh rasanya lembut banget, creamy, manisnya pas, kelihatan pricey, padahal budget buat bikinnya terjangkau banget. Yuk langsung ke cara bikinnya. Pertama, aku mau halusin dulu biskuitnya. Nah, kalau udah halus, campurkan butter yang udah dilelehkan, aduk sampai merata. Terus masukin ke dalam cup sambil ditekan-tekan kayak gini supaya lebih padat. Kedua, aku mau bikin puding, campurkan bubuk agar-agar, bubuk jelly, gula, dan susu full cream. Dimasak di api kecil sambil terus diaduk sampai mendidih. Terus ini aku bagi jadi 3 rasa, strawberry, mangga, sama biskuit. Dingin dulu sebentar, baru bisa dimasukkan ke dalam cup sedikit-sedikit biar lapisan kue di bawahnya nggak hancur. Sambil nunggu pudingnya mengeras, aku siapin dulu untuk lapisan selanjutnya. Di sini aku pakai produk LNK Rich Cream Whipped Cream Powder yang kemasan 400 gram. Terus tambahkan
menambahkan 800 ml air es. Ini aku mixer pakai kecepatan rendah dulu selama 1 menit. Kalau udah sedikit mengembang, aku mixer dengan kecepatan tinggi selama 3 menit. Ini tuh langsung kelihatan mengembang maksimal dan cantik menggilap. Aku pakai rich cream soalnya bisa banget jadi partner buat usaha aku karena harganya terjangkau. Bisa juga nih jadi partner untuk teman-teman yang punya usaha untuk reach your dream. Kalau udah, aku masukin ke plastik segitiga. Nah, ini pudingnya udah mengeras. Biar seger, aku masukin potongan buah stroberi sama mangga. Yang bikin lebih spesial lagi karena aku pakai rich cream whipped cream powder buat bikin kreasi ide jualan aku auto cantik kayak gini. Krimnya bener-bener berasa es krim vanilla banget, jadi nggak bikin enak sama sekali. Harganya juga ekonomis, jadi cocok untuk usaha. Kalian cobain sendiri deh cepetan. Bikin dessert cupnya juga gampang banget kan? Kira-kira cocoknya dijual di harga berapa nih? Komen di bawah ya. Dude, for you. Hari ini Incas mintanya manis-manis tapi coklat, jadi aku bikinin brownies cream dessert box. Karena Boy nggak pinter baking, jadi pakai hand brownies aja yang praktis-praktis. Ini tuh tepung premix brownies instan, tinggal tambah air, minyak sama endok. Tinggal dikocok-kocok aja sampai kental, terus masukin ke loyang. Dan ini tuh bisa di oven maupun dikukus, jadi bener-bener praktis. Sambil nunggu browniesnya matang, kita bikin whipped cream. Lagi-lagi pakai yang praktis, hand whipping cream. Tinggal tambah air es, anti gagal, teksturnya kokoh dan manisnya pas. Karena maunya coklat, jadi whipped creamnya aku tambahin Colata Glaze dark chocolate. Dan ini juga bisa buat topping cake atau donat gitu. Brownies yang udah matang kita potong-potong, masukkan ke wadah, tambahkan whipped cream coklat di atasnya sampai ketutup, terus masukkan potongan brownies dan tambahkan whipped cream lagi. Topping aku pakai sisa pinggiran brownies yang di crumble, terus tambahkan strawberry. Dan udah jadi deh brownies cream dessert box. Masukin ke kulkas sebentar biar rasanya lebih enak. Baking jadi gampang karena pakai produk Han yang rasanya enak, harganya murah dan bikinnya gak repot. Produk Han bisa dibeli di minimarket, supermarket dan marketplace favoritmu. Cus! Hai Bun, kali ini aku bikin puding coklat lava. Ada yang pernah nyobain belum Bun? Ini rasanya enak, coklat dan lumer banget. Yuk kita buat sama-sama. Bahan-bahannya aku pakai 1 saset Nutrijel coklat, 1 saset agar bening, 5 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh garam, 1 sendok makan tepung maizena, 2 sendok makan coklat bubuk, aduk hingga tercampur merata. Kemudian tambahkan 200 ml air. Kalau udah larut semuanya, tambahkan 1 liter susu UHT coklat dan aduk hingga semua bahan-bahan larut. Kemudian masak menggunakan api sedang sambil terus diaduk. Kalau uap panasnya udah mulai muncul, tambahkan 100 gram coklat batang dan masak sampai betul-betul mendidih dan coklatnya larut. Ambil 1000 ml puding coklat, kemudian tuang ke dalam cup, aku bagi menjadi 20 cup. Selanjutnya biarkan hingga betul-betul set. Lanjut kita bikin flannya, aku pakai 2 sendok makan tepung maizena, larutkan dengan susu UHT full cream secukupnya. Lalu tambahkan 1 butir kuning telur, aduk hingga semua bahan-bahan larut. Siapkan panci, masukkan 500 ml susu UHT full cream, sisa tadi untuk melarutkan maizena. Tambahkan sejumput garam dan 1/4 sendok teh pasta vanila, kemudian masak sampai hangat. Kalau udah hangat, masukkan adonan kuning telur dan maizena, kemudian masak lagi sampai betul-betul mendidih. Oh ya, gulanya hampir kelupaan, aku tambahkan 3 sendok makan gula pasir. Nah, ini pudingnya yang udah membeku, aku keroak dan dibolongin di bagian tengahnya seperti ini. Kemudian masukkan flan yang udah mulai dingin. Untuk sisa puding coklatnya aku cairkan lagi dan dimasak sampai mendidih. Kemudian tuang ke dalam cup. Ini dituang dari pinggir-pinggirnya seperti ini baru ke bagian tengah supaya flannya nggak melebar. Tahu nggak kalau kamu ceplokin 2 butir telur, keju 150 gram diparut, ditambah sama 2 sendok makan margarin, nggak lupa juga sama 1 sendok teh garam. Buat semuanya ini diaduk-aduk sampai semuanya tuh rata. Ya kira-kira sampai teksturnya kayak gini ya. Lanjut tinggal kita tambahin tepung tapioka. Buat tepung tapiokanya kurang lebih 200 gram. Ini diaduk-aduk sampai rata. Kalau bisa diuleni sampai semuanya tuh kalis. Kalau udah kalis nanti teksturnya bakalan kayak gini. Aku yakin sih ini semuanya tuh udah kecampur. Ya kita gulung-gulung sedikit adonannya, kurang lebih nanti bentuknya kayak gini. Langsung kita masukin ke minyak yang dingin. Kalau sekiranya tuh udah hampir penuh, tinggal kita nyalain kompornya. Nah kalau udah ngembang kayak gini, tinggal kita aduk pelan-pelan, terus dibolak-balik biar nggak ada salah satu sisi yang gosong. Sampai sini kalian udah pasti tahu dong aku buat apa. Iya bener banget, aku buat telur gabus keju. Soalnya aku suka banget kalau lagi di kos itu nyemilin sesuatu yang berbau keju. Gimana? Simpel banget kan buatnya? Ini buat yang suka jangan lupa nyobain ya.